Dengan manusia secara batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa mengetahui wujudnya Allah secara batin? Karena wujudnya Allah tidak bisa kita gambarkan sebagaimana manusia. Ku cintai kau setulus hati, ku sayangi kau sepenuh hati. Aku mohon kau tetap di sini, menemani aku sampai akhir nanti. Kan ku jaga kau selama-lamanya, sampai raga tak lagi bernyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kajian hari ini, di perkuliahan hari ini, saya akan menyampaikan tentang ruang lingkup akidah akhlak. Sekaligus join dengan seorang mahasiswa memiliki kadar pemikiran yang minimal pada bidang akhlak pengajak kenalan. Akhlak dalam Islam merupakan jalan hidup manusia yang paling sempurna untuk menyampaikan tentang sejarah ilmu akidah. Itu tetap di channel kesayangan Anda untuk memperkaya dan memperdalam tentang materi akidah akhlak di perkuliahan hari ini. Langsung kita ke materi, cek jus. Like, jangan lupa share juga ya. tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memahami sebuah ruang lingkup akidah akhlak, maka menurut pendapatnya Hasan Al-Banna mengatakan bahwasanya ruang lingkup yang pertama adalah ilahiyat, manusia secara batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mengetahui wujudnya Allah secara batin? Karena wujudnya Allah tidak bisa kita gambarkan sebagaimana manusia. Bagaimana cara kita mengimani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagai bentuk perwujudan Allah itu ada yang tercantum di dalam Asmaul Husna. Itulah sifat wajib Allah yang harus kita yakini sebagai orang yang berakidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ajaran Islamnya. Wujud dari dalil itu bisa berupa dalil fikroh, akal, indera yang ada pada tubuh kita, yang bisa kita ambil hikmah-hikmah dari dalil akliyah. Yang kedua, menurut Hasan Al-Banna adalah nubuwat, dengan adanya beberapa nabi yang berhubungan dengan Rasul yang Allah turunkan kepada kita semuanya sebagai bukti bahwasanya Allah itu ada melalui kitab-kitabnya. Ada 4 Rasul, nabi yang masyhur dengan kitab-kitabnya yang tercantum di dalam Al-Quran yang kita yakini tentang sebuah kebenarannya, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebuah kenyataan dan fakta bahwasanya suci tersebut menjadi sebuah bukti nyata bahwasanya akidah akhlak membahas ruang lingkup itu. Nanti lebih jelasnya kita akan kupas tuntas di mata kuliah berikutnya. Nantinya Hasan Al-Banna mengungkapkan bahwasanya ruang lingkup akidah akhlak itu masuk ke dalam rohaniyat, yakni berhubungan dengan alam gaib, alam metafisika seperti
sorga, neraka, jin, iblis. Itu merupakan makhluk gaib atau makhluk metafisika yang tidak bisa kita lihat secara nyata, tetapi harus kita yakini sebagaimana ruh yang ada pada tubuh kita. Kalau orang meninggal, ruhnya hilang, maka jasad tidak bisa bergerak, tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ruh itulah bisa menggerakkan semuanya, tetapi tidak bisa kita lihat secara konkret, secara nyata, tetapi bisa kita rasakan sebagaimana yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana kuliah hari ini. Yang terakhir, Hasan Al-Banna mengatakan bahwasanya ruang lingkup akidah akhlak itu yakni masuk ke dalam areal samniat, yakni berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang harus kita yakini bagaimana kita mendidik akidah kita menjadi akidah yang lurus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah SWT, itu kita dengarkan juga presentasi dari seorang mahasiswi yang cantik, bungkus, dan solehah yang akan menyampaikan tentang sejarah ilmu akidah berikut ini. Kehidupan masyarakat Eropa di abad pertengahan dikuasai oleh gereja. Pada waktu itu, gereja berusaha memerangi filsafat Yunani serta memenangkan penyiaran ilmu dan kebudayaan kuno. Gereja berkeyakinan bahwa kenyataan hakikat telah diterima oleh wahyu. Apa yang telah diperintahkan oleh wahyu itu benar adanya. Oleh karena itu, tidak ada artinya lagi penggunaan akal dan pikiran untuk kegiatan penelitian. Mempergunakan filsafat boleh saja asalkan tidak bertentangan dengan dekreti uang dikeluarkan oleh gereja atau memiliki perasaan dan mengutamakan gereja. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah tidak ada yang menonjol dalam segi filsafat sebagaimana bangsa Yunani, Socrates, Plato, and Aristoteles, Tiongkok, dan lain-lainnya. Sekalipun demikian, bangsa Arab waktu itu ada yang mempunyai ahli-ahli hikmat yang menghidayakan syair-syair yang mengandung nilai-nilai akhlak. Bahwa bangsa Arab sebelumnya, Islam telah memiliki kadar pemikiran yang minimal pada bidang akhlak, pengetahuan tentang berbagai macam keutamaan dan mengejarkannya. Sejarah akhlak pada bangsa Arab setelah Islam. Islam datang mengajak pada kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber segala sesuatu di seluruh alam. Akhlak dalam Islam merupakan jalan hidup manusia yang paling sempurna dan menuntut umat kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Tujuan yang tertinggi dari segala tingkah laku manusia menurut pandangan Islam adalah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Tokoh yang pertama kali menggegas atau menulis ilmu akhlak dalam Islam adalah pertama, Ali bin Abi Thalib. Ini berdasarkan risalah yang ditulisnya untuk putranya Al-Hasan. Kedua, Ismail bin Mahron Abu An-Nasr As-Sawqani, ulama abad kedua Hijriah. Ia menulis kitab Al-Mu'min wa Al-Fajr. Dan yang ketiga, pada abad ketiga Hijriah, Ja'far bin Ahmad Al-Qaumi menulis kitab Al-Mani'at bin Dukhul Al-Jannah. Ulasan tentang ruang lingkup pembahasan akidah akhlak di semester ini, dan juga bagaimana sejarah ilmu akidah yang membuat hati kita semakin yakin bahwasanya kita betul-betul menjadi muslim, muslimah yang intelektualitas kita tinggi mengenai sains dan teknologi, tetapi akidah kita juga semakin naik menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian perkuliahan hari ini. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan, apabila kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada pertanyaan, silahkan diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah fasubharat wa muwaffiq wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.